Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Damra MPD dan Ibu Dr. Hasria M.Fam FO. Perkenalkan, nama saya Yoni Irham. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan paper yang telah saya buat dengan judul Model Pembelajaran Marison, Ross and Kemp. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit konsep pembelajaran. Pembelajaran yang efektif menekankan pentingnya belajar sebagai suatu proses personal di mana setiap siswa membangun pengetahuan dan pengalaman personalnya. Pengetahuan dan pengalaman personal dibangun oleh setiap siswa melalui interaksi dengan lingkungannya. Siswa sendirilah yang mengkonstruksi makna tentang hal yang dipelajari. Dalam hal ini, pembelajaran harus mampu mengorientasikan siswa untuk dapat memainkan peranannya dalam kehidupan yang akan datang dengan kemampuan, pengetahuan, sikap, dan berbagai keterampilan yang telah diberikan lebih bermakna. Menurut Mayer, tahun 2008, di halaman 7, pembelajaran adalah suatu yang dilakukan oleh pendidik dan tujuan pembelajaran adalah memajukan cara belajar peserta didik. Dalam pembelajaran tersebut, lebih lanjut dijelaskan bahwa termasuk di dalamnya yaitu pendidikan, metode, strategi, permainan pendidikan. Selanjutnya, menurut Gagne di tahun 1998 di halaman 119-120 menjelaskan bahwa terjadinya perubahan tingkah laku tergantung pada dua faktor, yaitu faktor di dalam dan faktor dari luar. Sementara menurut Caihan di tahun 1979 di halaman 4 mengatakan bahwa pembelajaran adalah upaya dalam memberikan perangsang, stimulus, bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada peserta didik agar terjadi proses belajar lebih lanjut. Kemudian sedikit saya jelaskan, belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu menurut Mayer tahun 2008 di halaman 7. Dari beberapa definisi tentang belajar di atas dapat kita simpulkan, belajar sebagai proses berubahnya tingkah laku, change in behavior, yang disebabkan karena pengalaman dan latihan. Pengalaman dan latihan adalah aktivitas pendidik sebagai pembelajar dan aktivitas peserta didik sebagai peserta didik. Perubahan perilaku tersebut dapat berubah mental maupun fisik. Dalam kegiatan pembelajaran terdapat aktivitas mengajar pendidik dan aktivitas belajar peserta didik. Antara aktivitas mengajar pendidik dan aktivitas belajar peserta didik inilah yang sering disebut interaksi pembelajaran. Adapun pengertian pembelajaran itu sendiri adalah kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan 3 prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Gary N. Kingsley dalam Snell Baker di tahun 1980 di halaman 12. Pengertian lain pembelajaran adalah proses yang diselenggarakan oleh pendidik untuk membelajarkan peserta didik dalam belajar. Bagaimana belajar memperoleh dan memproses pengetahuan, keterampilan, dan sikap menurut Gixney dan Briggs di tahun 1979 di halaman 7. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah suatu prosedur yang terdiri dari langkah-langkah, di mana langkah-langkah tersebut di dalamnya terdiri dari analisis, merancang, mengembangkan, menerapkan, dan menilai hasil belajar menurut Sells dan Ritchie AECT di tahun 1994. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Marison, Ross, and Kemp di tahun 2007 yang mendefinisikan desain pembelajaran sebagai suatu proses desain yang sistematis untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien serta membuat kegiatan pembelajaran lebih mudah yang didasarkan pada apa yang kita ketahui mengenai teori-teori pembelajaran, teknologi informasi, sistematika analisis, penelitian dalam bidang pendidikan, dan metode-metode
dan metode-metode manajemen. Tujuan sebuah desain pembelajaran adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Dengan demikian, suatu desain muncul karena kebutuhan manusia untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi. Di sini saya menjelaskan model pembelajaran Mason, Ross, and Kemp. Model Kemp oleh Kemp, J.E. Mason, G.R. dan Ross S.M. tahun 1994. Menurut Kemp, rancangan pengembangan perangkat pembelajaran merupakan suatu lingkaran yang kontinum. Rancangan pengembangan perangkat pembelajaran model ini terdiri dari 9 komponen tahapan dan tidak mempunyai titik awal tertentu. Tiap-tiap langkah dalam rancangan pengembangan berhubungan secara langsung dengan aktivitas revisi, sehingga memungkinkan sejumlah perubahan dari segi isi atau perlakuan terhadap semua unsur tersebut selama program berlangsung. Pada model Kemp ini, seorang pengembang perangkat dapat memulai proses pengembangan dari komponen yang manapun dalam siklus yang berbentuk bulat telur tersebut. Namun karena kurikulum yang berlaku secara nasional berorientasi kepada tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran khusus, maka proses pengembangan perangkat seyogyanya dimulai dari tujuan pembelajaran. Baik. Langkah-langkah model secara singkat. Menurut model ini terdapat beberapa langkah, yaitu pertama, menentukan tujuan dan daftar topik, menetapkan tujuan umum untuk pembelajaran tiap topiknya. Yang kedua, menganalisis karakteristik peserta didik untuk siapa pembelajaran tersebut didesain. Yang ketiga, menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan syarat dampaknya dapat dijadikan tolak ukur perilaku peserta didik. Yang keempat, menentukan isi materi pelajar yang dapat mendukung tiap tujuan. Yang kelima, pengembangan penilaian awal untuk menentukan latar belakang peserta didik dan pemberian level pengetahuan terhadap suatu topik. Yang keenam, memilih aktivitas dan sumber pembelajaran yang menyenangkan atau menentukan strategi pembelajaran. Jadi, peserta didik akan mudah menyelesaikan tujuan yang diharapkan. Yang ketujuh, mengkoordinasi dukungan pelayanan atau sarana penunjang yang meliputi personalia, fasilitas-fasilitas, perlengkapan, dan jadwal untuk melaksanakan rancangan pembelajaran. Yang kedelapan, mengevaluasi pembelajaran peserta didik dengan syarat mereka menyelesaikan pembelajaran serta melihat kesalahan-kesalahan dan peninjauan kembali beberapa fase dari perencanaan yang membutuhkan perbaikan. Di sini saya akan menjelaskan komponen utama desain pembelajaran. Yang pertama yaitu kemampuan awal peserta didik dan potensi yang dimiliki. Yang kedua, tujuan pembelajaran umum dan khusus adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga, analisis materi pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, analisis aktivitas pembelajaran merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Yang kelima, pengembangan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, materi pembelajaran, dan kemampuan peserta didik. Yang keenam, strategi pembelajaran dapat dilakukan secara makro dalam kurun 1 tahun atau mikro dalam kurun 1 kegiatan belajar mengajar. Yang ketujuh, sumber belajar adalah sumber-sumber yang dapat diakses untuk memperoleh materi yang akan dipelajari. Yang kedelapan, penilaian belajar tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik. Itulah beberapa poin dari komponen utama desain pembelajaran. Jadi itulah presentasi paper yang telah saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.